Halo semua, saya Syira Safira, mahasiswa Universitas Internasional Batam, jurusan Teknik Sipil. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jembatan. Jadi, apa itu jembatan? Jembatan merupakan suatu konstruksi yang dibangun untuk menghubungkan dua jalan yang terputus karena adanya hambatan seperti aliran sungai, jurang, jalanan melintang, jalur kereta api, dan lainnya. Bisa dibilang jembatan merupakan sarana transportasi yang sangat penting, karena dengan adanya jembatan kita dapat mengingat waktu tempuh ke suatu tempat atau wilayah. Ada banyak jenis-jenis jembatan yang dibangun di seluruh dunia. Dari beragam bentuk jembatan, ada jenis-jenis jembatan dasar yang membentuk strukturnya. Ada 6 bentuk dasar jembatan. Yang pertama, jembatan balok atau beam bridge. Jembatan balok adalah bentuk jembatan yang paling umum. Baloknya memikul beban vertikal dengan cara menekuk. Saat jembatan balok menekuk, ia mengalami kompresi horizontal dari bagian atas. Pada saat yang sama, bagian bawah balok mengalami tegangan horizontal. Penyangga membawa beban dari balok dengan menekan secara vertikal ke pondasi. Jembatan balok dapat digunakan untuk jembatan dengan bentang antara 15 meter sampai 30 meter. Yang kedua, jembatan rangka atau truss. Jembatan rangka adalah struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari rangka-rangka yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan dengan sendi pada setiap titik hubungnya. Jembatan rangka ini populer karena mereka menggunakan jumlah material yang relatif kecil untuk membawa beban yang relatif besar. Jembatan rangka biasanya digunakan untuk bentang 20 meter sampai 375 meter. Yang ketiga, jembatan cantilever atau cantilever bridge. Jembatan cantilever adalah jembatan yang dibangun dengan menggunakan cantilever, struktur yang memproyeksikan secara horizontal ke ruang angkasa dan hanya didukung pada salah satu ujungnya. Jembatan cantilever dapat digunakan untuk jembatan dengan bentang antara 400 meter sampai 500 meter. Yang keempat, jembatan lengkung atau arch bridge. Jembatan lengkung adalah sebuah jembatan dengan kepala jembatan di kedua sisi jembatan dan berbentuk seperti kurva melengkung. Lengkungan jembatan bekerja dengan memindahkan berat dari jembatan dan beban yang sebagian terdorong secara horizontal tertahan oleh kepala jembatan di kedua sisi jembatan. Ketika menahan beban akibat berat sendiri dan beban lalu lintas, setiap bagian pelengkung menerima gaya tekan. Karena alasan itulah, jembatan lengkung harus terdiri dari material yang tahan terhadap gaya tekan. Untuk bentang besar, jembatan lengkung dapat digunakan untuk bentangan sampai 500 meter. Yang kelima, jembatan gantung atau suspension bridge. Jembatan gantung adalah sistem struktur jembatan yang menggunakan kabel sebagai pemikul utama beban lalu lintas di atasnya. Pada sistem ini, kabel utama memikul beberapa kabel penggantung yang menghubungkan antara kabel utama dengan gelagar jembatan. Kabel utama dihubungkan pada kedua tower jembatan dan memanjang di sepanjang jembatan yang berakhir pada pengakaran pada kedua ujung jembatan untuk menahan pergerakan vertikal dan horizontal akibat beban-beban yang bekerja. Jembatan gantung merupakan jenis jembatan yang digunakan untuk bentang-bentang besar, yaitu antara 500 meter sampai 2000 meter. Dan yang terakhir, jembatan kabel atau cable stayed bridge. Jembatan kabel merupakan suatu pengembangan dari jembatan gantung di mana terdapat juga dua pilar atau tower. Akan tetapi pada jembatan kabel, dek jembatan langsung dihubungkan ke tower dengan menggunakan kabel-kabel yang membentuk formasi diagonal. Jembatan kabel ini juga digunakan untuk bentang-bentang besar tetapi tidak sebesar bentang pada jembatan gantung. Besar bentangan maksimum untuk jembatan kabel sekitar 500 meter sampai 900 meter. Untuk membangun jembatan, ada beberapa tahap konstruksi yang harus dilakukan secara sistematis. Secara umum, struktur jembatan terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, fondasi. Fondasi jembatan berfungsi meneruskan seluruh beban jembatan ke tanah dasar. Fondasi dibangun sebagai struktur jembatan dibuat cukup dalam untuk menghindari gerusan akibat pergerakan air atau untuk mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi. Jenis fondasi yang biasa digunakan untuk konstruksi jembatan yaitu steel pile, reinforced concrete pile, precast pre-stressed concrete pile, composite piles, dan concrete cast in place. Dengan fondasi yang kuat, maka jembatan bisa berfungsi dengan layak dan bisa menahan beban yang diterima. Yang kedua, substructure atau struktur bawah. Struktur bawah jembatan berfungsi menopang seluruh beban struktur atas dan beban lainnya yang ditimbulkan oleh tekanan tanah, aliran air, tumbukan, gesekan pada tumpuan, dan sebagainya, untuk kemudian disalurkan ke fondasi.
Komponen substructure jembatan terdiri dari abutmen dan pilar. Abutmen terletak pada ujung jembatan yang berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk, dan umumnya dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah gerak lurus as jembatan dari tekanan lateral. Posisi pilar berada di antara kedua abutmen. Bentuk pilar harus mempertimbangkan pola pergerakan aliran sungai, sehingga dalam perencanaannya, selain pertimbangan dari segi kekuatan, juga memperhitungkan masalah keamanannya. Dari segi jumlah pun bermacam-macam, tergantung dari jarak bentang yang tersedia, keadaan topografi sungai, dan keadaan tanah. Yang ketiga, superstructure atau struktur atas. Struktur atas jembatan merupakan bagian yang menerima beban langsung yang meliputi berat jembatan itu sendiri, beban mati, beban lalu lintas kendaraan, angin, dan lain-lain. Komponen pada struktur atas jembatan bervariasi tergantung dari jenis jembatan, apakah beton atau baja atau komposit. Biasanya komponen superstructure terdiri dari gelagar induk atau gelagar utama yang berfungsi menahan beban langsung dari lantai kendaraan. Letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. Yang kedua, diafragma atau gelagar melintang yang berfungsi mengikat beberapa balok gelagar induk untuk mencegah pergeseran antara gelagar induk. Letaknya melintang arah jembatan. Yang ketiga, plat lantai jembatan yang berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas. Beban tersebut kemudian disalurkan secara merata ke seluruh lantai. Dan trotoar, jalur untuk pejalan kaki yang biasanya dibuat lebih tinggi tapi tetap sejajar dengan jalan utama. Tujuannya agar pejalan kaki lebih aman dan bisa dilihat jelas oleh pengendara yang melintas. Membangun jembatan adalah pekerjaan rumit yang membutuhkan informasi dan keahlian. Beberapa faktor termasuk batasan desain, biaya, dan efek alam mungkin menjadi faktor terpenting ketika memilih strategi konstruksi mana yang akan digunakan dan jenis jembatan yang akan dibangun. Ada berbagai metode konstruksi jembatan, antara lain yang pertama, metode konstruksi jembatan precast. Metode ini merupakan metode pelaksanaan di mana beton disuplai dari luar berupa precast yang siap dilakukan instalasi. Yang kedua, metode konstruksi jembatan cast in situ. Cast in situ merupakan metode pelaksanaan jembatan di mana dilakukan pengocoran di lokasi pembangunan. Yang ketiga, metode konstruksi jembatan balance cantilever. Metode konstruksi ini adalah metode pembangunan jembatan di mana memanfaatkan efek balance cantilevernya, maka struktur dapat berdiri sendiri, mendukung berat sendirinya tanpa bantuan sokongan lainnya. Yang keempat, metode konstruksi jembatan incremental launching. Metode ini terdiri dari pengerjaan superstructure yang dikerjakan segmen demi segmen pada casting yard yang terletak di belakang salah satu sisi jembatan. Setiap segmen beton dicor bersambungan dengan segmen sebelumnya yang sudah dikerjakan. Dan yang kelima, metode konstruksi jembatan cable stayed. Metode jembatan cable stayed menggunakan struktur di mana berat dek ditopang oleh kabel hampir lurus dalam tegangan yang berjalan lurus ke setidaknya satu menara vertikal. Menara memindahkan gaya kabel ke fondasi melalui tekanan vertikal. Gaya elastis pada kabel juga membuat dek mengalami kompresi horizontal. Berikut ini adalah beberapa konsep desain jembatan yang inovatif. Yang pertama, jembatan hunian di Sevilla, Spanyol. Sebuah jembatan yang berliku-liku meniru gelombang sungai dengan konsep bertingkat, yang di bawahnya sebagai pusat kebudayaan Sevilla dan di atas dengan permukaan berumput sehingga tampak teduh untuk sekedar bersantai di pinggir sungai. Yang kedua, jembatan bunga tulip di Amsterdam. Konsep jembatan ini memungkinkan pejalan kaki untuk menyeberang air, atau jika mereka menginginkannya, mereka dapat melompat ke dalam air. Ketika semua kelompok terbuka, jembatan ini menjadi sebuah plaza besar yang banyak ruang untuk pejalan kakinya. Tetapi ketika kelompoknya dinaikkan, jembatan ini dapat berubah menjadi sebuah ruang pameran.